Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji milik Allah yang telah mempertemukan kita. Selamat bertemu kembali anak-anak di pelajaran muatan pelajaran IPS ya. Tema 6, subtema 1. Ya. Nah, tujuan kita belajar yaitu siswa nanti dapat menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungannya dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi. Oke, untuk mengawalinya silakan anak-anak mengamati gambar-gambar berikut. Gambar A itu terlihat para petani ya sedang bercocok tanam. Ya. Kemudian yang kedua, anak-anak usia sekolah dasar ya, seperti kalian, mereka mencoba untuk menanam juga ya, menanam padi. Ya. Dan yang bawah itu adanya bencana ya, bencana alam yaitu tanah longsor. Nah, anak-anak kalau kamu lihat gambar-gambar tersebut, apa pendapatmu? Ya, bagaimana pendapatmu setelah melihat gambar-gambar tadi? Nah, kalau kamu sudah berpendapat, sekarang guru mau tanya, peristiwa-peristiwa tersebut ya, ada para petani sedang bercocok tanam, kemudian anak sekolah pun juga belajar untuk menanam, dan juga adanya ya, kerusakan lingkungan dalam bentuk bencana seperti tanah longsor. Itu terjadi karena apa? Yaitu karena adanya interaksi. Ya. Ada interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, apa sih itu interaksi? Mari kita lihat. Interaksi adalah hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungannya. Ya, bisa juga lingkungan masyarakat ya, ataupun lingkungan alam. Ya. Jadi lingkungan adalah tempat hidup di sekitar manusia. Dan macam-macam lingkungan ada lingkungan alam, meliputi makhluk hidup dan benda mati. Serta yang kedua adalah lingkungan masyarakat. Mari kita lanjutkan. Pembahasan kita yaitu yang pertama ini interaksi manusia dengan alam. Masih ingat ketika semester 1 kemarin ya, anak-anak telah belajar dengan Bu Guru interaksi manusia dengan masyarakat ya, sehingga mempengaruhi pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, sekarang semester 2 ini anak-anak akan belajar interaksi manusia dengan alam yang nantinya memberikan pengaruh ya terhadap kehidupan pembangunan sosial, ekonomi, dan masyarakat. Nah, ini Bu Guru cetak merah nih. Kenapa manusia harus berinteraksi dengan alam? Ya, karena tujuannya ada, di situ disebutkan ada 3. Yang pertama untuk memenuhi kebutuhan. Jelas ya, manusia kebutuhan primernya apa? Pakaian, rumah, ya, atau papan, sandang, pangan. Yaitu 3P ya, kalau biasa kita ingat. Pakaian, ya kita harus mengambil dari yang alam, misalnya ada yang dari bulu domba, berarti itu yang langsung ya dari hewan itu. Nah, pakaian-pakaian yang kita buat itu juga bahan-bahannya juga diambil dari alam, baik sintetis maupun organik ya. Kemudian membuat rumah ya untuk kebutuhan manusia, jelas kita ketahui bahwa membuat rumah perlu adanya batu, kemudian pasir ya, kemudian kayu. Nah, itu pun juga diambil dari alam. Dan contoh lain transportasi, jelas ya. Kalau lingkungan di Kalimantan transportasinya banyak yang menggunakan air sehingga membutuhkan ya kayu yang banyak untuk membuat sampan ya, atau mungkin perahu atau yang lain ya, dan komunikasi dan yang lain-lain itu merupakan alasan untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian yang kedua, interaksi dengan alam tujuannya apa? Yaitu
untuk mendapatkan makanan. Nah, manusia ya termasuk makhluk hidup yang makannya omnivora ya, jenis pemakan semua macam ya, tidak hanya herbivora, karnivora, tapi omnivora. Jadi ada yang dari tanaman yang sebagai sayur mayur, ada yang dari lauk pauk yaitu dari binatang ya. Makanya perlu menanam ya, tadi bercocok tanam, beternak ya. Kemudian ada juga menggali sumur. Apa nih kebutuhannya? Oh, ternyata buat minum. Ya, kebutuhan manusia untuk minum itu dari air sumur ya. Kemudian dibuat artetis dan sebagainya. Oh, di situ ada disebut menambang. Menambang di sinilah kebutuhan mendapatkan makanan ya, makanan yang ya ini contoh aja ya, menambang yang lainnya. Baik, berikutnya mempertahankan hidupnya, survival ya. Manusia berinteraksi dengan alam ya, dengan bekerja, kemudian belajar ya. Ini dalam bentuk untuk mempertahankan kehidupannya. Lanjut. Nah, dalam interaksi manusia pasti ada dampaknya ya. Nah, di sini akan Bu Guru lihatkan gambar-gambar dampak positif dan dampak negatif ya. Nah, untuk dampak positif kita lihat itu di gambar ujungnya awal ini anak-anak ya, terlihat gambar sawah yang dibuat dengan cara terasering. Terasering itu apa? Yaitu menanam padi ya, itu di lereng gunung sehingga bentuknya kayak berundak ya. Jadi itu bisa mengatasi tanah longsor, artinya bisa mencegah terjadinya tanah longsor. Kalau dibiarkan gundul ya, posisi lereng gunung yang dibiarkan gundul nanti akan mudah longsor. Lanjut, kita lihat di gambar sebelahnya. Nah, ini perkotaan yang banyak gedung bertingkat. Ya, ini salah satu dampak positif ya, karena kebutuhan manusia untuk memenuhi rumah ya. Ini mungkin hotel atau apartemen-apartemen yang di kota besar. Nah, ini salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan. Ya, dampak positifnya ya untuk kebutuhan manusia terpenuhi karena lahan yang sempit, makanya bisa dibuat dengan bertingkat yang cukup banyak ya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi gambar sebelahnya. Ini terlihat orang sedang mencari ikan ya. Mencari ikan entah di danau ya atau di sungai ini. Nah, ini dampak positifnya apa? Ya, manusia bisa mendapatkan ikan ya, bisa dibuat masakan atau dijual dapat uang ya. Ini interaksi dengan alam yang berdampak positif ya. Selanjutnya kita lihat, ini anak-anak sekolah nih sedang belajar melakukan penelitian atau pengamatan terhadap makhluk hidup ya, bisa dengan tumbuhan atau hewan. Nah, di sini juga termasuk dampak positif dari adanya interaksi manusia dengan alam. Anak-anak jadi pinter ya, jadi paham bahwa kehidupan makhluk hidup itu ternyata sedemikian rupa seninya ya atau menariknya. Dan terakhir ini terlihat nih ya, ini gambar apa sih ini? Perkotaan yang hijau ya. Jadi di perkotaan tidak dibiarkan semua bangunan ya, harus ada space ya untuk bisa ditanami tanam-tanaman, pepohonan ya agar hijau dan juga mengurangi polusi. Nah, itu dampak positifnya sehingga terlihat alam terasa indah ya, keseimbangan ekosistem, kemudian manusia pun juga hidup dengan damai, aman ya, dan sejahtera. Oke. Nah, kita lanjut dalam interaksi manusia dengan alam pun juga ada dampak negatifnya. Ya Allah, kita lihat nih ada 4 gambar yang Bu Guru sajikan ya. Nih, yang pertama gambar yang tadi ya, sama tanah longsor. Apa sih kok bisa menyebabkan ini? Kenapa kok bisa? Nah, ini berarti ada kesalahan dalam perbuatan manusia yang menyebabkan musibah ini terjadi. Tanah longsor tentunya ya, di lereng gunung tidak segera diadakan reboisasi sehingga tanah tidak cukup kuat untuk menahan derasnya air ya, sehingga tanahnya longsor. Lanjut ke gambar sebelah ini, kita lihat kebakaran hutan ya. Ya Allah, ini terjadi nih. Seringkali di Indonesia
kalau musim kemarau ya musim panas itu di Pulau Kalimantan ya. Kalimantan sering terjadi adanya kebakaran hutan. Bahkan asapnya bisa sampai ke luar negeri ya, Singapura, Malaysia. Nah, seperti itu. Kenapa kok bisa terjadi? Ya tentunya akibat ulah perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Mereka mengambil atau menebangi dengan liar ya tanpa ada upaya untuk reboisasi. Sehingga dibiarkan setelah menebang semua pohon-pohon dibiarkan dia. Jadi nggak diolah, nggak dilanjut dengan reboisasi sehingga kasihan tanahnya menganggur. Lah ini kalau dibiarkan kering kerontang seperti ini juga tidak bermanfaat ya. Oke, lanjut ini kita lihat ada gambar laut tapi ya Allah ya ini kok sampahnya banyak sekali. Nah, ini menunjukkan bahwa manusia pun kurang kesadarannya membuang sampah pada tempatnya. Tidak bisa nih ya, kasihan. Habitat makhluk hidup yang ada di laut jadi terancam ya. Mereka sudah tidak bahagia lagi hidup di dalam airnya karena sudah tercemar dengan sampah-sampah yang menggenang di sampah-sampahnya. Padahal kalau sampah-sampah itu tidak semuanya baik, bahkan banyak buruknya ya, karena juga ada limbahnya. Nah, seperti itu. Sangat tidak menyenangkan ya untuk dilihat, apalagi kalau jadikan tempat wisata. Wah, tentunya tidak pada mau ke sana ya. Oke, kita lanjut terakhir gambar. Ya Allah, innalillahi. Ini gambar banjir. Ya Allah, sampai serumah, Masya Allah, Masya Allah. Subhanallah ya. Ini gambar banjir sampai masuk sampai rumah, ini atap-atap rumah nih anak-anak. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi banjir yang demikian rupa ya? Tentunya banyak hal ya sebabnya. Bisa jadi derasnya air atau mungkin sungai-sungai di sekitar yang meluap ya. Atau bisa jadi tadi ulah dari perbuatan manusia yang tidak bertanggung jawab ya. Mestinya tanah bisa direboisasi buat menahan air ketika hujan deras, namun dibiarkan gundul ya, tidak diadakan reboisasi. Nah, itu contoh-contoh dampak negatifnya. Nah, kalau kita ringkas ya, dampak negatifnya, lingkungan alam menjadi rusak, menyebabkan bencana alam, keseimbangan ekosistem terganggu. Nah, harusnya bagaimana sih kita ya? Yang pertama yaitu mengadakan reboisasi. Ini pasti dan penting sekali ya. Kemudian kedua, membuang sampah pada tempatnya. Selanjutnya, merawat tanaman dan binatang nih biar kita tidak semena-mena dengan makhluk hidup yang lain ya. Karena kita pun butuh tanaman dan butuh binatang untuk kebutuhan manusia. Dan terakhir, tidak membuang limbah sembarangan. Nah, ini ya. Makanya di pemerintah tuh ada bidang AMDAL ya. Ini tujuannya yaitu pengawasan pemantauan oleh pemerintah pada perusahaan-perusahaan atau pabrik-pabrik yang mereka tidak bertanggung jawab seandainya membuang limbahnya. Makanya harus ada pengawasan pemantauan dari pemerintah ya. Oke anak-anak, itu yang sudah kita pelajari bagaimana interaksi manusia dengan alam. Harapannya mengurangi dampak negatif dan kemudian menambah dampak positifnya sehingga antara alam dengan kita manusia tercipta keseimbangan hidupnya. Oke, terima kasih, thank you ya. Dari Bu Guru cukup sekian. Bu Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.